perkara ini baru terjadi pada bulan-bulan terakhir ini. Saya lihat di Instagram Pak Presiden baru beberapa biji, ya, beberapa. Ini memang ada runtutan historicalnya bagaimana apa yang disebut tindakan komunikatif Presiden dan para pemimpin negeri kita ini yang quote unquote semuanya bermasalah. Kalau seandainya model seperti ini dia justru membuat orang jadi curiga, bertanya-tanya, dan endingnya saya lebih fokus kepada kok bisa begini gitu. Apa beliau nggak percaya lagi sama jurnalis sampai melakukan hal seperti ini? Itu satu. Terus yang kedua larinya juga apa bukannya di istana banyak wartawan ya? Mas Kabul dan Mais, ini sebuah situasi yang sangat apa? Ini mereduksi fungsi pers yang kita perjuangkan, kebebasan pers sebagai pilar keempat demokrasi untuk membangun peradaban, ya itu diruntuhkan oleh sikap seperti itu. Kenapa saya diruntuhkan? Wartawan nggak dipercaya. Presiden atau mungkin stafnya siapapun itu, mereka ingin melihat kelihatan keren dan cerdas dan nggak salah ngomong gitu loh. Apalagi ini kan isunya lagi banyak-banyaknya. Isunya lagi ngomong tentang MK, MA dan yang lain-lain, belum lagi soal anaknya. Halo Sobat TN, ketemu lagi kita di Mimbar Bebas Diskusnet. Kami berdua akan mengajak Anda untuk bersiniar tentang topik yang hari-hari ini sedang ramai dibincangkan baik oleh netizen, apalagi oleh masyarakat pers Indonesia. Apa itu Mas Kabul? Jadi beberapa kali Presiden tercatat melakukan konferensi pers ala-ala profesi kita. Maksudnya? Gitu. Nah itu dia. Betulkah itu konferensi pers? Betul-betul konferensi pers? Atau pura-pura konferensi pers? Nah, sebelum kita berangkat bersiniar, sila Sobat TN untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Nanti setelah ludes menonton video ini, sila juga untuk like, comment, and share. Sobat TN, saatnya kita untuk memperkenalkan narasumber yang sudah bergabung bersama kita di sini. Yang pertama ada Mbak Nani Afrida. Yes. Beliau ini adalah Ketua Umum Aliansi Jurnalis Independen Indonesia, AJI Indonesia. Nggak pakai Indonesia. Nggak pakai. Tadi kita pusat. Independen. Independen. Oke. Ketua Umum ya Mbak ya. Nggak main-main nih. Makanya kami undang. Di sebelah mana nih ada Mas Makrun Sanjaya. Beliau ini jurnalis senior banget. Tapi sekarang juga pemimpin redaksi di Muhammadiyah TV ya Mas ya. Ya, TV Sekaligus Muhammadiyah TV. ahli komunikasi media. Kita sebutnya begitu ya. Ya. Gimana Mas Kabul? Berangkat kita? Berangkat kita. Nah, Sobat DN sebelum lebih jauh, Mas Insan, Mas Ya. Makrun, Mbak Nani, Ya. kita coba puter satu video Presiden yang konferensi pers itu yang kita selama ini bener nggak sih konferensi persnya? Coba kita lihat. Selamat sore Pak Jokowi. Pak, kemarin kan MK sudah mengeluarkan putusan yang mengubah threshold syarat pencalonan untuk pilkada. Tapi hari ini DPR, balik DPR khususnya melakukan rapat untuk membahas RUU pilkada. Gimana Pak tanggapannya Pak? Ya, kita hormati kewenangan dan keputusan dari masing-masing lembaga negara. Itu proses konstitusional yang biasa terjadi di lembaga-lembaga negara yang kita miliki. Terima kasih Terima kasih, Bapak. Ya. Sobat TN yang tadi disaksikan itu adalah format ketika narasumber melakukan konferensi pers. Kita biasa di kalangan jurnalis, masyarakat pers menyebutnya sebagai doorstep atau doorstop, alias wawancara cegat. Biasanya itu sering banget kita lakukan bahkan untuk presiden selama pihak dari protokolnya memberikan izin. Kan memang ada lingkup protokoler kalau untuk presiden gitu kan. Nah, biasanya wartawan rame-rame setelah memungkinkan waktunya datang mendekat langsung ke narasumber. Itu yang kita sebut dengan doorstep, doorstop atau wawancara cegat. Nah, ini yang kata bincang tadi. Mari kita kuliti apa yang terjadi dengan video yang tadi kita sama-sama saksikan. Mungkin satu lagi bisa sekalian diputar ya teman-teman ya, yang tanggal 27. Itu yang pada akhirnya menjadi viral ya Mas ya. Selamat sore. Pak, ada tanggapan terkait sejumlah demo yang terjadi belakangan ini Pak? Dan bagaimana dengan mahasiswa yang masih ditahan Pak? Ya, negara kita Indonesia ini adalah
negara demokrasi. Penyampaian aspirasi, penyampaian pendapat, ini adalah hal yang baik dalam demokrasi dan saya sangat menghargai itu, saya sangat menghormati itu, dan hanya saya titip, mohon penyampaian aspirasi itu dilakukan dengan cara yang tertib dan damai, sehingga tidak merugikan, tidak mengganggu aktivitas warga lainnya. Dan ini kemarin-kemarin kan ada demo untuk pendemo yang masih ditahan, saya harap juga bisa segera dibebaskan. Pak, lalu ada tanggapan dari pemerintah nggak Pak terkait UU Pilkada yang dibahas dengan cepat oleh DPR kemarin? Apa? Apa ada tanggapan dari pemerintah Pak terkait UU Pilkada yang dibahas cepat kemarin oleh DPR? Oh, ya, saya menghargai langkah cepat DPR dalam Sobat TN, dalam coba disaksikan. menanggapi situasi. Ada berapa mic yang kelihatan di gambar itu, dan itu boleh ditebak mic siapa aja. Kalau kita biasa melihat berita yang umum, biasanya di mic itu ada logo Cube dari masing-masing stasiun TV-nya. Yang ini nggak ada sama sekali. Pun cuma ada dua buah mic. Dua yang lainnya gawai. Yang juga sangat penting untuk pemberantasan korupsi di negara kita. Ini juga seperti video yang sebelumnya kita saksikan. Tidak ada satupun mic yang juga memasang logo dari stasiun mana dia berasal. Wajar gak sih seperti ini, Mas Insan? Wah, saya sih enggak ya. Kalau Enggak memang ya? benar-benar yang disebut konferensi pers, wawancara cegat itu, Hmm. ya jurnalisnya benar-benar membawa identitas yang pasti-pasti. Apalagi ini di lingkup istana loh, nggak main-main. Iya, iya. Nggak bisa orang sembarangan masuk kan, kecuali punya ID. Hmm. ID dari yang dikeluarkan oleh Pas Pampres itu, yang nggak main-main itu gitu kan. Karena itu sangat-sangat wilayah yang sangat-sangat nggak mungkin kita sembarangan masuk. Kita coba tanya langsung nih. Ada Boleh. dua expertnya di sini. Jadi ada Mbak Nani yang pernah jadi wartawan istana juga. Ada Mas Makrun yang juga seorang akademisi dan jurnalis senior. Menurut Mbak dan Mas berdua, ada yang janggal nggak sih dari konversi ini? Kalau kita lihat-lihat sekilas, kalau nggak jeli ya, itu biasa-biasa aja sih sebenarnya. Jujur aja. Jadi itu kesannya memang seperti itu adanya. Tapi benar, biasanya itu ada lambang medianya. Dan mic-nya itu nggak cuma dua. Kita tahu kalau di istana satu liputan pasti banyak yang bakalan ikutan. Nggak mungkin cuma satu aja. Iya. Terlepas dari katanya ada beberapa praktek-praktek tertentu, tapi yang namanya mic media itu sudah banyak. Terus pun kalau itu kan cuma sedikit ya di depan ya. Saya nggak tahu apa ada perwakilan atau gimana gitu. Tapi itu hal yang agak sedikit aneh. Kebetulan saya juga mempertanyakan apa itu model doorstop sih sebenarnya. Karena udah duluan ditunggu dan dia datang. Seharusnya kan kita mengejar kemudian cegat gitu kan. Saya jadi ingat satu teman liputan dulu. Dia itu nggak di Istana Indonesia ya. Tapi dia di Brunei Darussalam. Jadi sebetulnya di sana nggak boleh kita mendoorstop Sultan. Tapi karena dia nggak mengerti, dia mendoorstop Sultan. Dan itu pertama kalinya Sultan Brunei itu di doorstop sama teman kami itu. Dia wartawan Indonesia yang kebetulan kerja di Brunei. Nah itu benar-benar doorstop memang. Dan mau ya Dan sultannya. sultannya terpaksa kaget juga. Sultan kaget, dia juga kaget. Orang lain juga pada kaget. Loh ini kok pada doorstop gitu kan. Tapi itu pengalaman yang lucu banget ya. Nah untuk kasus yang tadi dilihat, kita juga merasakan bahwa agak sedikit aneh. Dan pertanyaannya juga nggak tajam ya. Tajam. Biasanya kan biarpun yang saya tahu, saya sempat di zamannya dulu Pak SBY ya. Memang doorstop ala istana itu beda seperti doorstop yang kita pikirkan gitu. Karena sudah duluan ada semacam perencanaan gitu. Ntar lagi Bapak datang. Jadi kita semuanya nunggu di depan ya. Pertanyaannya juga sebenarnya udah ada yang ngasih duluan gitu. Pertanyaannya jenisnya apa gitu. Si A, si B, media mana aja nih itu emang udah ada gitu ya. Nah, tapi banyak dan lama gitu dan berebutan tetap biarpun nanti pertanyaan itu tetap aja nanti rame-rame juga gitu endingnya gitu. Jadi ini kan kelihatannya sangat tertib ya. Dan Berarti wartawan biasanya nggak tertib. Wartawan nggak tertib biasanya. Apa yang bikin Mbak Nani ini begitu tertawanya dinikmati banget? Apa nih Mbak? ya, aku cuman aneh sama nggak ada lambang logo ya. Itu menurutku dan pertanyaannya jadi nggak terlalu Tajam. depth ya. Nggak. Yang tanggal 21 malah saya melihat wartawan sepertinya bingung. Presiden sampai tanya, udah. Gitu. Iya Lalu pergi. biasanya banyak sekali. Apalagi kan waktu itu kan Bapak jadi prominent ya. Maksudnya narasumber prominent A1 yang Ketokohan. susah dicari.
bukan susah dalam artian susah ditemui ya. Harusnya pertanyaannya justru banyak karena nggak ngomongin soal MK aja, kan ada ngomongin keputusan MA, terus bagaimana soal yang ada pesawat jet juga ada di situ juga sebenarnya, terus yang viral-viral itu kan banyak. Yeah. Tapi ini kan cuma satu kan potong gitu. Nah, saya nggak ngerti juga sih kenapa bisa begitu. Jadi yang jelas janggal adalah hilangnya nalar kritis yang biasa ada pada para jurnalis Ya ya. itu hilang satu, terus keep itu. Pertanyaannya juga, oh ya suara ribut-ribut itu juga mic juga aneh tuh. Kresek-kresek itu maksudnya. Iya. Oh, itu kelihatan nggak pronya banget ya jadinya ya. Biasanya kan Kerja-kerja kita itu kalau juga aneh apalagi sih. kalau ya buat jurnalis itu kan audio itu penting betul kan. Kalau TV ditambah dengan videonya, tapi itu audionya harus bersih, harus benar-benar. Tapi kita juga mesti harus hati-hati juga. Kadang-kadang kan ada di tempat-tempat tertentu yang kita nggak tahu di istana itu model. Kayak saya bilang pertama ketika saya liputan istana, ini sebenarnya doorstop atau bukan sih? Saya sempat bertanya-tanya kan, ini doorstop bukan. Kalau doorstop saya pikir lari mengejar atau dijegat gitu. Ini bukannya, dia mau datang, kita boleh doorstop gitu. Ini pasti ada izin kan? Ya, Harus ada izin dulu, nggak mungkin kita bisa begitu saja sih. Kalau terkait dengan tempat, menurut Mbak, apakah itu tempat yang umum biasanya? Saya Saya dengar biasanya di press room gitu kan? Kalau di press room nggak juga, karena juga, kalau ya? waktu zaman saya dulu itu dari press room saya bisa ke deket-deket istana kantor presiden sih, karena di situ kan narasumber menteri-menteri semuanya pada muncul gitu ya. Nah itu, tapi kan itu 10 tahun yang lalu dan kepemimpinan Jokowi pasti kan sebagai leadership beliau beda dengan yang Beda sebelum-sebelumnya, stylenya pasti beda-beda. Makanya saya nggak berani bilang ini pasti apa gitu tuh nggak berani dulu. Cuman yang aneh itu ya itu tadi suara banyak angin, kemudian cube-nya sedikit, pertanyaannya juga kayaknya lemes ya. Biasanya wartawan itu kan semangat ya. Nah mungkin itu sih yang agak sedikit janggal buat saya. Kalau menurut Mas Makrun, apa yang janggal? Sama saya bertanya nih, apa yang janggal? Pertama, saya lihat, saya menambahin Mbak Nani tadi. Yang pertama, dari sisi angle. Saya 27 tahun di TV ini. Ya, dan mengelola juga aspek-aspek operasional termasuk mengelola bagaimana wartawan istana. Pertama angle kita lihat kejanggalannya adalah terlalu low angle sehingga kesannya presiden itu tinggi gede banget sementara wartawan inferior. Dengan dibuktikan oleh mic yang cuma muncul ini. Apakah ini dan semua dari saya juga buka Instagramnya Pak Presiden. Saya juga buka beberapa ini modelnya sama. Nah, jadi itu tadi selain tidak ada cube mic yang menggambarkan identitas stasiun TV atau media. Karena begini, di istana itu semua media nasional ada di situ. Iya. Bukan cuma 2 atau 3 atau 4. Dan itulah yang disebut nyamuk pers. Seorang presiden kalau ataupun dia doorstop atau dia press conference, pasti wartawan lebih dari 20-30. Kita lihat TV aja nasional sekarang udah berapa? Iya. Ya. Nah, jadi belum lagi cetak online, radio pun masih ada pakai rekaman khusus gitu. Nah, yang kedua itu tadi menyangkut nyamuk pers, tidak ada pertanyaan-pertanyaan yang menggambarkan Kritis. genuinnya wartawan. Wartawan ini kan kelompok profesi yang semacam ungkapan di dalam nyamuk pers. Satu kepala wartawan mewakili 1000 kepentingan. Bayangin kalau ada 30 wartawan, bisa dikatakan 3000 kepentingan. Ini pertanyaannya datar. Bahkan tadi yang video pertama tadi terlihat Pak Presiden itu nunggu kok nggak ada tanya lagi. Nah dalam hal ini mungkin ya Mas dan Mas Kabul saya menganalisis dari sisi aspek-aspek media. Ya. Memang ini perkara ini baru terjadi pada bulan-bulan terakhir ini. Saya lihat juga Instagram Pak Presiden baru beberapa biji. Ya, ini memang ada runtutan historicalnya bagaimana apa yang disebut tindakan komunikatif Presiden dan para pemimpin negeri kita ini yang quote unquote semuanya bermasalah. Komunikasi semua bermasalah. Coba kita cek. Mungkin ini adalah upaya membenahi cara berkomunikasi presiden karena presiden kan top of leader kita, ya, bapak bangsa, bapak wakil negara gitu. Mungkin dengan dibentuknya biro kepresiden yang biro komunikasi. Ini adalah rangkaian ke sana karena memang cilokonya presiden sekarang bukan ciloko ya. Dilalah gitu ya. Presiden yang sekarang ini berada di dalam situasi komunikasi yang sudah abudansi. Jadi dalam komunikasi itu abudansi informasi ini sekarang ini terjadi. Di mana informasi itu sangat jenuh, sangat berlimpah ruah karena kehadiran media baru. Nah, media baru salah satu cirinya adalah apa? Archivable. Jejak, ada arsip.
Kalau kita zaman dulu Pak Harto dicari arsipnya, sekarang Nggak ada. kita nggak ketemu kecuali kita datang ke TVRI atau ke Arsip Nasional. Sekarang ini jejaknya ada di gadget kita semuanya. Kita tahu, ya mohon maaf ini fakta saya bicara. Pak Presiden kita sejak jadi Gubernur DKI sampai masa Presiden awal-awal kan banyak bukan hanya slip of tongue, tapi kemudian bertentangan dengan kata-katanya sendiri. Wait, sebelum lebih jauh Mas, Ya, satu aja saya mau tahu. Menurut Mas ini settingan bukan? saya yakin di settingan. Yakin ini settingan? Settingan. Oke, sebelum lebih jauh, ada satu bantahan dari ini Mas Insan, dari Deputi Pers. Mungkin kita bisa putar yang slide keduanya. Yusuf Permana ya. Yusuf Permana. Oke. Deputi Bidang Protokol Pers dan Media Sekretariat Presiden Yusuf Permana itu mengatakan pada tanggal 30 Agustus ini kalau nggak salah. Saya kutip dari Antara, tidak ada gimmick apalagi settingan. Bukankah itu dalam rangka memberikan keterangan pers? Saya begini, kalau memang memberikan keterangan pers dalam pola komunikasi kehumasan, public relation, bisa-bisa saja Presiden, saya pun bisa memberikan rilis one way communication gitu. Iya. Kalau tertulis dulu zaman kita dicetak, tiap hari itu merilis dari humas-humas kementerian, lembaga, majelis, perusahaan. Press Kemudian release press release. Press release ya. Atau kalau dalam era audiovisual, seseorang tokoh itu memberikan pernyataan sepihak, nggak masalah. Toh versi dia supaya nggak dipotong-potong, supaya nggak mispersepsi. Itu haknya saja, iya kan? Tapi nggak pakai pura-pura seperti ini. Tidak, ala-ala, kan? tidak pura-pura. Seorang presiden kan dia bisa berdiri di depan podium Oh iya. memberikan pernyataan, Iya. dan itu sering sebelumnya. Iya. 20 Juni 2023 saat menyatakan pandemi berakhir, beliau Udah lah, berdiri iya. langsung. Kenapa yang tradisi baik yang sudah semestinya secara protokol juga itu bagus, secara profil kepresidenan juga boleh. Kenapa harus melakukan seperti ini? Iya. Karena kalau kita barangkali ini baru berangkat dari asumsi tetapi asumsi ini bukan datangnya dari kepala kosong. Iya. Kita sebagai orang media kan pasti tahu tata cara tadi Mbak Nani sudah ceritakan di istana itu ya nggak begitu. Kalau Dan- menurut Mbak Nani, ini termasuk keterangan pers? Kalau yang namanya keterangan pers yang berdasarkan pengalaman saya, itu biasanya presiden bisa duduk begini ngomong tanpa harus ada tanya jawab. Itu bisa. Itu hak dia. Kita kayak bilang sama Bapak tadi, kita bisa melakukannya. Dan kenapa itu tidak dilakukan daripada seperti tadi gitu. Kalau doorstop seperti itu pasti ada tanya jawab. Tuh, Dan saya nggak melihat kayaknya wartawan-wartawannya pada heboh gitu. Biasanya kan wartawannya penasaran. Memang biasa penyakit wartawan itu. Kalau udah dibilang Penyakit wartawan. penyakit. Saya ngomong penyakit. Tadi nyamuk, Jadi, ini nyamuk. bukan Jadi, kalau misalnya sudah misal ngomong ya, 2 menit aja ya, jangan lebih dari 2 menit kan. Oh, saya bisa begitu lebih Pak. dari 2 menit. Itu bisa lebih dari 2 menit. Pertanyaannya ini aja belum tentu. Nanti mungkin emang iya awalnya, tapi nanti kan ada. Kita kan terus mengeksplor pertanyaan. Makanya yang saya khawatirkan kalau seandainya model seperti ini dia justru membuat orang jadi curiga, bertanya-tanya, dan endingnya saya lebih fokus kepada kok bisa begini gitu. Apa beliau nggak percaya lagi sama jurnalis sampai melakukan hal seperti ini? Itu satu. Terus yang kedua larinya juga bukannya di istana banyak wartawan ya? Setahu saya ramai Kalau di gitu loh ya pemberitaan kan? Bang, para jurnalis sedang menunggu di press room. Tahu-tahu mereka bikin sendiri ala-ala ini kan. Berarti yang di press room nggak dapat apa-apa dong? Sebelum pulang, Heeh. videonya dibagikan udah Jadi. tinggal dibawa pulang terus di play di Dengan suara kresek-kresek tadi ya? iyalah seperti ini kan. Tapi memang nggak ada komunikasi yang seru kalau jurnalis dengan narasumbernya kan jurnalis kan berangkat dari diajari secara dasar itu kan skeptis kan terhadap informasi kan, jadi nggak mungkin kita telan bulat-bulat kan, harus kita kritisi kan, itu yang akan jadi serunya ketika di lapangan dengan narasumber kan. Dan ini sama sekali nggak ada kan. Modal dari wartawan yang benar tuh udah curiga dan tidak percaya. Karena kritisme itu ruhnya jurnalisme. Kalau dia sudah mulai percaya, itu berarti ada yang nggak beres. Tapi kalau dia curiga, nah itu lebih bagus sebenarnya. Nah mungkin Bapak Presiden kita kurang khawatir kali kalau pertanyaannya rame-rame nanti tidak bisa dikendalikan gitu kan. Karena jurnalis itu kan nggak semuanya mungkin. Kita kan jurnalis macam-macam kan modelnya. Jadi sebelum lebih jauh Mbak, ini menarik tentang tidak bisa dikendalikan. Jadi kalau sekali 2 kali mungkin kita masih bisa gimana lah gitu ya. Ternyata ini bukan cuma sekali 2 kali aja Mas. Gitu. Mungkin bisa ditunjukkan teman-teman? Tergantung isunya kali ya. Nah itu dia. Atau gini dulu deh, coba di slide yang tadi itu. Yang saya tadi. Kita pengen perdalam.
yang Yusuf Permana tadi, tidak ada gimmick apalagi settingan. Bisakah itu dipercaya, Mbak Nani, Mas Makrun? Tidak ada gimmick loh, apalagi settingan. Di era komunikasi informasi yang sudah seterbuka ini, saya kira pernyataan ini hanya apa ya? Hanya melengkapi dari selama ini yang kita percaya atau tidak percaya, apalagi omongan pejabat ya. Ya. Jadi sekali lagi kita wartawan, jurnalis itu punya skeptisisme, apalagi saya misalnya sekarang akademisi, tentu mengkaji dari setiap pernyataan, setiap teks kalimat itu kita kaji, dan ini rasa-rasanya ya seperti ya denial aja saya kira. Ini gimmick bukan? Maksudnya apa? Si gimmicknya si Jokowi. Ya, wawancara ini termasuk gimmick bukan? Saya lebih kepada begini. Bapak Presiden kita ini meninggalkan jejak digital yang terlalu banyak. Yang antaranya yang ngomongnya begini, kemudian kenyataan gini. Bahkan sampai ada masyarakat itu anggapan netizen ya. Kalau beliau bicara, kebalikannya aja deh. Nah, ini sebenarnya bukan itu tidak berarti wataknya politisi, bukan begitu, enggak gitu. Politisi di mana-mana mirip-mirip. Tetapi dilala tadi, beliau ini hidup di masa teknologi informasi komunikasi sudah canggih. Jadi dalam salah satu konsep dari media baru, new media, internet, media sosial dan lain-lain, ada yang namanya archive. Setiap teks itu sekarang tersimpan dan bisa di-recall kembali anytime, anywhere. Sepanjang kita punya kuota. Dan itu sekarang yang beredar. Kita tahu. Zaman ketika awal-awal jadi pilih, utang itu apa sih? Oh, kita itu banyak duit kok utang. Sekarang kenyataannya gimana? Kondisi utang kita, apakah membesar atau mengecil? Lalu BLT, apa itu BLT? Saya nggak mau ada BLT, balsem itu segala macam. Dan ini sekarang muncul. Itu pada saat dia menjadi gubernur ya? Ya, whatever. Pokoknya beliau ini meninggalkan jejak digital yang terlalu banyak. Nah, mungkin tim komunikasinya menyadari hal itu. Di masa akhir-akhir beliau memimpin ini, ingin mencitrakan yang positif lagi, kemudian dengan cara seperti ini. Tapi salah jalan, salah cara. Kesalahan yang fatal juga saya lihat waktu memberangkatkan sejumlah influencer ke IKN. Mas Kabul dan Mais, ini sebuah situasi yang sangat ini mereduksi fungsi pers yang kita perjuangkan. Kebebasan pers sebagai pilar keempat demokrasi untuk membangun peradaban, ya, itu diruntuhkan oleh sikap seperti itu. Kenapa saya diruntuhkan? Wartawan nggak dipercaya. Wartawan ini bekerja pakai kode etik. Mereka dididik untuk bisa menjalankan fungsinya harus uji kompetensi, ya nggak Pak? Iya dong. Media rutin, ada kurasi, ada gatekeeper yang berjenjang sampai lahir muncul namanya produk jurnalistik. Tetapi ini apa? Mereka ditinggalin. Ambillah influencer. Kita tidak hanya melihat dari sisi aspek ekonomi, tetapi esensial itu tadi. Bahwa ini ada sesuatu yang bahaya menurut saya. Demokrasi kita sedang dipertaruhkan, di mana pers adalah kekuatan keempat demokrasi yang harus kita ini. Apa jadinya kalau masyarakat kita hanya disuruh percaya influencer itu? Dan saya minggu-minggu ini ketemu dengan 3 orang pemimpin redaksi media utama. Kita akan sampai pada tentang menarik tadi tentang pemimpin redaksi yang Mas temui. Kita pengen tahu juga bocorannya Mas ya. Tapi kalau menurut Mbak Nani, bagaimana ini? Apakah memang ada gimmick di sini? Ketika presiden beberapa langkah maju dan itu yang disebut ala-ala jurnalis kita sebut itu udah standby di situ, dan satu lagi kalau dari kacamata saya sebagai bekas orang TV itu kameranya bareng-bareng, Pak. Pernah di istana bareng-bareng. Jadi sobat DN, jadi Mas Insan ini adalah jurnalis istana juga. Berapa tahun Mas? Zaman SBY. Cuma setahun loh. Mbak Nani juga mantan jurnalis istana gitu. Jadi mereka berdua ini ngerti persis seperti apa sebetulnya lingkungan istana, bagaimana cara mewawancarai presiden, lalu teknisnya, seperti apa suasananya. Mereka bisa cerita detail gitu. Kalau yang nama doorstep wawancara cegat kan kita memburu narasumber, dia juga datang. Itu kan pasti handheld. Kalau di TV kameranya handheld, dibopong. Itu pasti gambarnya nggak akan steady. Pasti ada goyangnya segala macam. Crowded, senggol-senggol. Kalau ini kan steady banget, pakai tripod, udah steady banget. Sempurna itu gambar. Kalau kita buat orang TV lihatnya sempurna banget ini gitu kan. Nah, itukah yang dibantah sebagai tidak ada settingan, bukan gimmick, dan tidak ada gimmick? Kalau Mbak Nani gimana? Kalau aku nggak ngeliat bukan
nggak fokus ke gimmick dan settingan ya. Aku merasa yang bersangkutan kurang percaya diri aja. Yang bersangkutan siapa nih? Wartawannya Bapak. atau Bapak? Pengen penegasan banget sih. iya dong. Kurang percaya diri aja dia. Karena gini loh, ada Karena aja macam-macam wartawan cara minder. untuk mendapatkan informasi. Mungkin kita udah pada hafal lah di sini ya. Wawancara itu kan salah satunya. Iya. Doorstep, wawancara, keterangan pers segala macam itu kan salah satu metodenya. Nah, untuk orang-orang tertentu dia akan lebih suka menyatakan pernyataan pers. Mungkin ini lebih aman karena dia sendiri nggak ditanya-tanya, gitu, nggak perlu tanya. Jadi wartawan yang mau cari follow up dia akan ngejar orang lain yang sesuai dengan isu yang dikemukakan. Kayak waktu kita dulu di istana, misalnya ngomongin tentang Papua waktu itu. Nah kita kejarnya, misalnya Bapak udah ngomong Papua, Pak Jokowi, Pak SBY waktu itu ngomong Papua. Kemudian setelah Presiden ngomong Papua, kita akan ngejar orang yang relevan dengan itu. Jadi itu selesai ya. Jadi dia pernyataan pers tuh nggak bolak-balik gitu loh, yang cukup itu doang. Satu arah aja. Satu arah. Satu arah. Nah tapi yang kedua, yang paling sulit itu adalah doorstop. Jujur aja, karena doorstop itu sering keselip lidah. Sering salah ngomong. Bahkan kalau misalnya wartawannya udah agresif banget, pertanyaannya pinter, dibolak-balik. Nah, kebanyakan wartawan kan begitu kan. Nah, itu bisa salah ngomong. Iya. Dan kecerdasan seorang pemimpin tuh dilihat dari doorstop. Makin dia pintar, dia makin siap untuk doorstop dan dia bisa mengendalikan emosinya. Apalagi kalau pertanyaan-pertanyaan nggak sesuai gitu. Jadi kalau aku ngelihat bukan gimmick atau settingan, ini nggak penting buat aku sebenarnya. Tapi kan tadi Mas Macron bilang jejak digitalnya dia banyak dan rata-rata Makanya adalah bisa jadi nggak percaya diri. presiden atau mungkin stafnya siapapun itu, mereka ingin melihat kelihatan keren dan cerdas dan nggak salah ngomong gitu loh. Apalagi ini kan isunya lagi banyak-banyaknya. Isunya lagi ngomongin tentang MK, MA dan yang lain-lain, belum lagi soal anaknya. Nah, macam-macam di situ. Dan Oh, artinya dia menghindar ada pertanyaan-pertanyaan itu. betul. Dan saya masih bingung kenapa dia milihnya seperti itu. Kenapa nggak pernyataan pers duduk kayak kita ini terus ngomong, saudara-saudara pendengar sekalian, para pemirsa, para masyarakat, saya ingin menyatakan pernyataan A, B, C lebih aman. Itu sebenarnya cara lebih cerdas kalau dia nggak percaya diri gitu loh. Dalam artian menghadapi pertanyaan itu lebih cerdas. Siapa yang mau bilang gue udah ngasih tahu statement gue, kok kenapa emangnya? Ambil statement itu. Itu bisa. Tapi kalau begini Dosup, kita kan lagi kritis-kritisnya kan ngelihat sesuatu kan. Jadi otomatis ini kayaknya ada yang nggak beres nih. Paling gitu. Bapak yang ngerasain banget ya Pak ya. ini kayaknya ada yang menarik dari Mas Macron dan Mbak Nani, Mas Insan. Jadi ketika dikatakan tentang ketidakpercayaan pada wartawan, lalu tentang isu-isu yang lagi dikendalikan ya, agenda setting gitu lah Mbak ya, di setting memang benar-benar di setting gitu lah. Makanya kita bisa lihat sepertinya tadi itu bukan pertama kali gitu loh. Jadi ada beberapa kali. Bisa diputarkan teman-teman slide-nya. Jadi Presiden Jokowi ini sepanjang tahun 2024 aja sudah tercatat 6 kali. Jadi kalau orang bilang 3 kali, ternyata tim DN itu menelusuri, tim riset DN itu menelusuri, ternyata tahun ini sudah 6 kali gitu. Yang di awal tahun tanggal 26 Januari itu ada 3 pertanyaan. Sebetulnya dia berdiri di satu tempat, tapi dipisah jadi 3. Kalau ingat tuh yang ketika Presiden cawe-cawe nunjukin slide kertas dia megang, itu salah satunya. Lalu dukungan Palestina dan apresiasi terhadap timnas masuk ke 16 besar Piala Asia. Lalu yang tanggal 12 Juni, judi online yang sampai ngomong berkali-kali, jangan judi sampai itu. Lalu tanggal 21 yang tadi yang kita lihat. Yang menurut saya tuh agak-agak aneh ya. Cuma berapa? 45-50 second. Pendek sekali dan Presiden bertanya, ada pertanyaan lagi, dia pergi malah gitu. Dan yang terakhir yang tanggal 27 gitu. 27 Agustus 2024. Gimana menurut Mbak dan Mbak? Ini apakah memang ada isu yang sebetulnya dihindari supaya wartawan itu tidak menanyakan lebih jauh dari ini atau bagaimana ya? Gimana Mas? Itu tadi menurut saya, tesis saya menyatakan bahwa hampir semua pejabat publik kita itu bermasalah dalam hal komunikasi. Iya. Public speaking ya maksudnya. Iya, public speaking. Saya sampai berasumsi begini. Semua orang sebelum menjabat sekolah dulu deh tentang public speaking. Penting itu. Sekolah semua. Karena masalah karut-marut dunia informasi komunikasi kita itu karena tidak kompeten dalam bidang komunikasi. Saya akui dari semua presiden, SBY yang paling tertata. Saya dengar SBY sebelum running sebagai presiden kandidat itu sudah mengundang konsultan public speaking dari Amerika. Dan ditempel selama 3 bulan kalau nggak salah. Bisa dicek nanti. Selebihnya ya
besok nyalon, hari ini baru latihan sama presenter TV. Yang kelasnya untuk sekedar ngomong di depan murid-murid sekolah aja. Saya kira itu masalah. Coba kita runut. Jangankan presiden. Seorang ketua umum Golkar yang sedang didapuk menjadi ketua umum, coba lihat gaya komunikasinya. Inilah yang kemudian menjadi rumor yang menjadi word of mouth, yaitu Raja Jawa. Ini nggak usah diumumkan. Dia itu pejabat seorang publik. bahlil ya, Mas Iya, iya, yang saya maksud Kita sebut bahlil. aja. Ini tegas lagi nih ganti. Lalu coba kita perhatikan zaman COVID-19 baru mulai. Kekacauan dalam krisis komunikasi. Itu ada pakemnya, Pak. Mau belajar 2 hari juga cukup kalau untuk memahami krisis komunikasi. Coba kita lihat. Saya buka lagi. Saya sampai nulis itu setengah halaman di Sindo kalau nggak salah, di koran Sindo. Bahwa semua kita harus belajar komunikasi publik, pertama krisis. Bayangin, seorang menteri koordinator bilang ketika ditanya wartawan, Pak gimana coronanya Pak? Corona apa? Corona mobil. Lalu ada menteri kesehatan. Coba dicek aja jejak digitalnya ada. Itu Soal mengatakan bahwa apa corona kok pakai masker? Saya ini nggak pakai masker. Itu membuat semua orang lengah, dan Indonesia lah salah satu negara yang begitu. Ya ini persoalan yang dari dulu terjadi. Dan akhirnya kita korbannya paling banyak Paling banyak, paling abai Di Asia kita. Tenggara paling banyak Karena kita. memang krisis komunikasi nggak dibangun. Dan mereka itu adalah penanggung jawab utama. Nah jadi kita urai akar masalahnya dulu, Mas Kabul dan Mas Isnan. Jadi persoalannya adalah kompetensi komunikasi. Di dalam komunikasi ada tindakan komunikatif. Kalau mau rujuk teorinya Habermas. Ada 3 syarat. Agar komunikasi tujuannya adalah intersubjektivitas. Jadi saling memahami. Saya sebagai komunikator, kalau saya presiden, saya menyampaikan pada pers harus paham. Kalau belum paham, nanya. Itulah inti komunikasi. Kemudian dilandasi oleh 3 syarat. Yang pertama adalah kebenaran. Yang disampaikan harus benar. Ya kalau sekarang hari ini ngomong tempe, besok ngomong kedelai gimana? Ketiga adalah kesesuaian antara fakta dengan yang diharapkan. Ya. Oke, yang ketiga otentisitas, kejujuran. Kalau 3-tiganya tidak ada, maka dampaknya orang nggak percaya. Ini kembali ke 2 video yang dilakukan presiden tadi. Iya. Rugi dong ya masyarakat Indonesia karena dapat informasi yang searah. Tidak dalam juga. Iya, betul. Gitu kan? Dan ya tidak natural, nggak alami itu. Nggak sesuai dengan itu tadi. Nggak sesuai dengan antara fakta dengan yang ini. Padahal kan seorang presiden, dia bisa ngapain aja. Kita lihat, kalau zaman Mas Kabul, Mbak Nani jadi wartawan dulu. Lihat Pak Harto. Press conference di atas pesawat. Ya kan? Wartawan bisa bertumpuk di situ. Dan apa yang dinyatakan Pak Harto itu orang se-Indonesia ini mendengerin. Ya kan? Atau Pak Harto pidato kalau mencampir, di mana ada wartawan yang ngumpul. Semua clear. Artinya Pak Harto lebih baik? Dari sisi penataan ya, tata laksananya lebih baik. Mungkin dari cara berkomunikasi kali. Oke. Kalau Pak Harto mungkin pada takut nggak Pak? Oh berarti takut ya Pak? Enggak, makanya aku lagi tanya. Ya, saya kira gini ya, belajar dari ini mudah-mudahan ya, presiden ke depan sebagai pucuk pimpinan nasional kita memiliki kompetensi komunikatif. Tapi kalau melihat gelagat yang sekarang ya, Allahu alam ya, tentu harus banyak semacam, bukan kalau presiden kok masa dilatih. Tapi memang harus. Kan politik ini, komunikasi ini kan panggung depan yang muncul di layar dan panggung belakang. Panggung belakang ini bisa dilakukan. Bagaimana menggodok seorang kemampuan presiden. Dan ini kalau saya lihat, kalau sekarang ini kita runut, siapa orang yang ditunjuk sebagai kepala biro komunikasi kepresidenan ya? Itu siapa dulu? Harusnya memang seorang ahli komunikasi yang sudah punya reputasi. Karena tujuannya komunikasi. Inilah Mas Kabul dan Mas Isnan, Indonesia ini komunikasi diabaikan. Dianggap sepele, itu urusan remeh-temeh. Enggak. Tidak. Ini masalah prinsipil. Bagaimana kita menyampaikan visi sebuah pemimpin negara bisa dengan clear kalau tidak melalui komunikasi. Dan komunikasi media adalah cara yang paling ampuh. Sampai saat ini media itu masih dipercaya loh, tertinggi dibanding medsos. Televisi itu masih 47% rata-rata. Tapi ada yang bilang bahwa medsos lebih powerful dibanding kalau netizen Indonesia bergerak malah lebih membahayakan. Oh iya, tapi tidak bisa sendiri Bapak. Oke. Dalam kondisi normal, sumber-sumber pemberitaan ini tidak dapat. Ini saya bawa catatan ke PA-nya nih. TV masih 60. Sosmed tinggal 48% sebagai sumber informasi, sumber komunikasi. Ya, ini terbaru.
Ini hasilnya Reuters Institute Reuters Institute. Digital tahun 2024. Berarti Ya. udah mulai turun ya ke medsosnya mulai. Iya, Berarti iya, mulai iya, trust iya. lagi ke media Return ya. back to Nah, jadi kemudian dan kenapa di medsos itu kemudian lebih kacau lagi? Karena di situ hibridasi, percampuran antara hoax, disinformasi, misinformasi yang diperjuangkan oleh Malinformasi. teman-teman itu. Nah, jadi itu adalah yang barang ini subhatnya, kalau katakan barang ya. Subhat. Iya dong, di medsos ini subhat. Siapa yang mengkurasi konten? Tapi kalau produk dari yang kita hasilkan ini, kan udah jelas. Kalau Kompas TV, TV One, Metro TV, saya sebut semua biar adil. iNews, CNN Indonesia, dan CNN Indonesia tertinggi dipercaya di Indonesia tahun 2024, seperti tahun lalu. Nah, itu adalah modal sosial, modal kapital dari negara ini yang harus dipelihara. Ujungnya adalah nanti bagaimana kalau pers, media massa arus utama ini kemudian disepelekan seperti ini, dampaknya seperti apa? Lebih kacau lagi demokrasi kita. Demokrasi kan ujungnya kesejahteraan rakyat. Oke. Kalau nanti pers ini tidak dipelihara dengan cara-cara yang benar, tidak diperlakukan secara benar, bukan saja menyangkut nasib kami jurnalis, bukan, tapi kondisi masyarakat kita yang akan ini. Nanti pemimpin semau-maunya. Saya lanjutkan tadi yang 3 Pemret ketemu sama saya. Saya kebetulan sedang menyusun buku. Ini yang bocoran ini. Apa yang terjadi? Apa Mas? Pemret Semua Pemret ini menangis. Pemret apa aja tuh Mas tanya, Mbak? Saya media besar, Mbak. Yang jelas media besar. Media besar apa? Cetak Ya, tolong online? ditelusuri aja di status Instagram saya kan ada. Oh iya. Instagramnya Itu apa? mereka- follow Instagram. mengeluh, keluh kesah. Bukan hanya menyangkut tahun ini nggak dapat bonus, tapi gajinya pun dikurangin. Orangnya dipotong, lay off. Kenapa? Karena sumber-sumber pendapatan yang bukan hanya digerus oleh iklan digital, bukan. Itu salah satu. Salah duanya adalah pemerintah di ini itu semacam apa? Mengkanalisasi komersial ini ke jalur lain. Maksudnya? Jalur lainnya. Jadi gini, saya 2012 ketika masih di Metro TV, saya dapat informasi komposisi pendapatan media itu 20% dari Kementerian BUMN. Iya. Karena kan pemerintah kan pasti butuh media untuk diseminasi informasi. Program kerja, kampanye apa segala macam. Bukan hanya ini. Nah, kemudian tahun ini hampir nol Mas Kabul. Hampir nol iklan dari pemerintahan. Karena? Ya karena dipindah kanalnya. Para pengiklan, advertiser itu menghindari media-media tertentu yang dicap quote-unquote berhadapan-hadapan dengan pemerintah pemiliknya. Tidak sejalan, tidak dalam satu perahu. Berarti saya bisa katakan ada intimidasi terhadap pemilik media. Bukan intimidasi pada pemilik media. Pengiklan ini gampang, gak berani. Oh, intimidasi terhadap pemasang iklan. Iya, bukan intimidasi mungkin. Mungkin ya saya kira saya nggak bisa mengatakan intimidasi karena itu harus ada bukti. Tetapi mungkin advertiser ini melihat peta politik seperti ini, kan pasti kan ya lingkungan sosial politik ini akan ditinjau oleh para pengiklan, ya kan? Contohnya di media lama kita Mas Kabul, Metro TV, ada nggak iklan yang dulu apartemen harga 5 miliar, Senin naik, hari ini ada nggak? Kosong. Dan itu advertiser pengiklan untuk properti terbesar. BUMN tiap hari kan dulu ada blocking time-nya. Hari ini nggak ada. Coba dilihat. Dan itu adalah nanti kalau media diperlakukan seperti itu lama-lama tumbang. Terus kepada siapa? Lama-lama tumbang. Saya bukan membela ini, kebetulan komunitas saya. Tapi saya tidak membela media ini asik. Saya juga peneliti, kadang-kadang galak juga pada media ini. Karena secara teoritis banyak yang menyimpang, tapi saya kritisin. Tapi kalau kita lihat perkembangannya seperti ini, saya kira sudah saatnya pemerintah dalam hal ini kembali meluruskan jalannya untuk memperlakukan media sebagaimana fungsi media sebagai pilar keempat. Kedatangan para influencer ke IKN tempo hari, jangan dikira nggak ada uangnya. Pasti ada uangnya. Emang gratis itu semua. Nggak, Dari pimpinan media itu saya dibilang, coba Cak, kalau dikasih ke sebuah influencer terus kita dapat apa? Itu nggak berlaku buat Aji ya?
Aji gimana? Iklan nggak? Iklan nggak? Dalam bentuk iklan ini. Yang saya maksud bukan uang saku, bukan. Ya karena iklan. tadi Mas Makron menyatakan bahwa Pemret itu mengeluhkan tentang layoff, Mbak. Jadi Berarti kan gini. terkait dengan anggota Aji juga kan? Gini, kita ngomonginnya sekarang itu udah melenceng jauh ya dari isu ini sih sebenarnya. Iya, makanya Iya. saya mau balikin tadi. Iya, balikin. Kita ngerembet aja nggak apa-apa. Ah, Tapi Jadi- yang rentetan. jadi sebenarnya yang kalau kami pikir memang karena kami nggak ngambil dari ya ada beberapa media aji lah, kami kan juga punya media nggak selalu mainstream yang harus Iya. diperhatikan. Saat ini media-media alternatif itu lagi tumbuh dan dia memang mencoba bertahan, bahkan Tempo dia nggak pernah ngambil dari pemerintah atau gimana, bahkan Oh, sangat- TBK itu, Mbak. TBK dia. TBK. Dia itu bisa dapat BEP saat ini kan. Dia Yes. udah mulai menambah. Terus beberapa media lain. Nah, ini menarik, Mas. Jadi kalau kita berharap dari certain company, mau pemerintah kayak atau swasta ya, ada media yang bahkan bisa hidup dan tetap jalan itu karena subscribernya masyarakat. Tandanya apa? Tandanya masyarakat masih mau media itu. Wait, subscriber ini artinya dia terkait dengan Orang dia bisa mendapatkan platform konten, tertentu. enggak, dia mendapatkan konten dari platform dengan membayar. hmm, Misalnya Tempo itu kan ditutup ya, kita harus bayar loh. iya. Kita harus bayar. Kalau misal pakai Iya, online kita iya, harus bayar. iya. Ada beberapa media lain, misalnya media luar negeri ada satu yang bagus yang dibilang kalau kamu mau mendukung jurnalisme yang bagus, kamu harus beli. Nah, kita kan model seperti itu. Tapi masalahnya kan semua orang nggak semua orang punya uang. Akhirnya ada di beberapa bagian digratiskan, tapi tetap ada yang berbayar. Nah, aku merasa jurnalisme ke depan itu memang dijaga sama masyarakat gitu loh. Dia yang bayar, dia yang ngurusin, dan dia yang menjaga. Dan itu yang kemungkinan ke depan dengan banyaknya media-media yang alternatif sekarang. Media model-model yang teman-teman tahu kan, media-media online biasa yang dia mungkin nggak keren-keren, nggak segagah media mainstream, tetapi dia kecil, mungil, tapi sangat menusuk. Tulisannya bagus bener jurnalismenya. Tetapi dia mungkin kurang beruntung aja karena modalnya nggak besar. Dan dia kebanyakan mungkin mendapatkan dana itu dari donor atau mungkin dari palu gada lah istilahnya. Ada yang bisa membuat media itu jalan dengan jual roti, yang punya jual roti, kemudian uangnya untuk menggaji. Ada juga mungkin yang bikin buku, segala macam. Itu banyak modelnya. Jadi kita kebetulan kalau Bapak ngomongin media mainstream, saya ngomongin media alternatif yang saat ini sedang berkembang. Dan ke depannya kita ngomong yang paling berat itu adalah trust ya. Trust terhadap media gitu loh. Mungkin Pak Jokowi nggak trust lagi sama media. Kita tahu sejak dia ngundang orang-orang influencer dibanding. Tapi Bapak jangan salah, media juga ikut Pak setelah influencer. Cuma mereka naiknya Hercules informasinya. Jadi Dan itu setelah dihajar kritik iya, nggak tentang- tahu perbedaan satu Perlakuan hari yang berbeda. gitu loh. Perlakuan yang berbeda. Kalau saya pikir bukan masalah fasilitasnya yang harus dikasih untuk media liputan, tetapi akses. Yes. Dia nggak membutuhkan mau naik apa, banyak media kok yang bisa pergi, ada media lokal kok yang bisa membuat IKN, tulisan IKN segala macam ada. Akses buka untuk masuk ke IKN itu susah buat media kita. Dan akses untuk influencer Betul. dibandingkan akses untuk wartawan Iya. itu beda gitu loh. Nah, dari dia lebih suka influencer dibanding kita, itu sebetulnya udah jadi kode keras ya Pak, pakai istilahnya. Bahwa dia emang nggak percaya sama kita. Nanti kita pasti nulisnya aneh-aneh kan? Bukan aneh-aneh, berdasarkan fakta yang kita lihat dan kita nggak bisa dikooptasi. Jadi kita ngeliat apa yang ngelihat. Terus terang teman-teman, Aji itu kami punya mentraining 3 kawasan yang PSN-nya tinggi. PSN-nya banyak. Jawa Barat, Kalimantan Timur, sama Ternate. strategi nasional. Oh iya, yang di Ternate itu kan, bayangin aja Pak, itu kan timah di sana, nikel. Saking banyaknya tanah yang dijual ke perusahaan. Nguburin orang aja susah, terpaksa di teras rumah, karena tanahnya udah habis semua. Ada ditulis di media-media kita yang seperti itu? Kan enggak. Tapi media lokal, media yang kebetulan bersindikasi, media yang kebetulan masih punya ini, dia nulis seperti itu. Jangan jauh-jauh, IKN. Ada yang media lokal banyak yang nulis tentang bagaimana suku balik di Kaltim itu, dia terpaksa kehilangan buah-buahan atau daun-daunan yang harusnya itu dipakai untuk pengobatan tradisional. Sedikit sekali berita tentang bagaimana yang terjadi di sana. Tapi teman-teman yang media kecil, media itu yang menulis. Makanya saya berpikir masa depan kita memang media mainstream perlulah. Siapa sih, saya udah berhenti nonton TV udah lama banget ya. Saya nggak pernah nonton TV lagi loh Pak. Jadi
masih memungkinkan untuk media-media kecil ini bangun dengan model jurnalisme. Makanya saya bilang ini bukan masalah kapasitas atau fasilitas dari pemerintah untuk media, tetapi lebih pada akses kasih sebanyak-banyaknya. Nggak usah mereka dikasih uang, kasih akses. Saya percaya kalau aksesnya dikasih, insya Allah beritanya juga bagus-bagus. Dalam artian buat masyarakat ya. Kalau buat yang bersangkutan atau orang-orang lain kan belum tentu bagus. Tapi buat masyarakat ini ngomongnya. Saya bukan ngomong buat certain people atau kelompok Mbak, tertentu. saya tertarik dengan tadi Mbak bilang bahwa itu dia ditulis oleh media-media lokal, media-media alternatif. Pertanyaan saya adalah, ada apa dengan media-media mainstream? Apakah kepalanya sudah dipegang gitu? Mbak mau mengatakan demikian atau bagaimana? Kebanyakan media kita yang besar itu kan oligarki ya. Nah kan teman-teman tahu definisi oligarki, dia uangnya banyak, kemudian dia aksesnya banyak, dan dia bikin partai pula, ada politiknya. Nah kata-kata politik masuk ke dalam media itu membuat orang jadi nggak percaya. Saya berhenti nonton beberapa, hanya certain media gitu yang mau saya baca saat ini, dan lebih suka saya baca model tulisan-tulisan yang keluar Serat ID, itu investigasi, itu bagus. Serat ID. Serat.id. Atau mau coba jaring.id itu juga bagus. Kecil tapi mungil tapi compact dan ini. Kalau saya pikir masa depan sekarang memang media mainstream dengan media alternatif itu dua-duanya lagi jalan. Dan kita juga rajin Aji untuk bikin cek fakta. Jadi kayak berita-berita di media sosial yang salah-salah itu kita mencoba untuk ngecek. Itu benar nggak beritanya? Kita nggak bisa langsung bilang itu salah, hoax, misinformasi atau gimana. Tapi celakanya setiap satu tempat kita selesaikan, misalnya ini ternyata salah atau beritanya hoax, ribuan lain muncul. Itu kerja wartawan saat ini gitu loh. Nah, Bukannya Kominfo ya yang bikin cek hoax? saya nggak mau jawab ya. Inilah. Tapi dia punya ini loh. Versi Kominfo juga ada ya? Ini versi Aji, saya ngomongnya versi Aji. Saya nggak mau ngomong versi lain. Padahal kita ngeliknya ke sana. Jadi ini juga ya teman-teman perlu diketahui juga bahwa masalah trust media itu jadi tantangan buat kita, dan mungkin dia nggak percaya lagi sama jurnalis, makanya dia mendatangkan influencer mungkin satu. Meskipun demikian saya mau fokus sama dampak ya Bapak. Kalau seandainya Pak Jokowi melakukan ini, itu nggak menutup kemungkinan pejabat-pejabat lain juga melakukan hal yang sama. Jadi dia doorstop sendiri, misalnya kalau bener ini doorstop bohong-bohongan ya, doorstop sendiri, ngasih keterangan sendiri, nggak ada akses wartawan untuk nanya dua. Itu yang saya khawatirkan sekali. Betul. Saya khawatir banget ini ditiru. Seandainya itu benar ya, ditiru, kemudian akan jadi presiden yang membuat jurnalis nggak usah dikasih. Kita bisa ngobrol sendiri, nanti kita kasih aja ke jurnalis. Itu ngeri loh. Gimana kita ngecek kalau seandainya itu terjadi? Sebenarnya ini sih fokusnya, bukan melihat ini bohong atau tidak, atau benar atau tidak, tapi lebih pada efeknya, efek ke depan. Dan itu kalau terjadi secara, ya ini studi komunikasi ya, apa yang disebut intersubjektivitas itu tidak terjadi dua arah, tidak terjadi kesepakatan. Sepakat itu bukan berarti yang jelek-jelek kita sepakat, enggak, maksudnya kesepahaman, maksud saya kesepahaman tidak terjadi dan komunikasi menjadi amburadul lagi, makin parah makin manis seperti spiral begitu. Dan sekarang ini kekacauan sudah terjadi dan sudah lama. Tidak ada sesuatu, makanya saya sebagai orang komunikasi dan kemudian orang media selalu mengedepankan ini. Ayo, ini urusan komunikasi. Tetapi ya, sekarang kan begini, misalnya nomenklatur. Coba cek yang namanya Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik di Kominfo. Ada nggak tampil di saat misalnya ada krisis komunikasi misalnya. Kemudian dia menjadi juru bicaranya. Atau bahkan bila perlu Menteri Komunikasi Informatika sekalian. Nah sekarang dengan ditunjuknya juru bicara yang dia dikelola melalui Biro Komunikasi Kepresidenan, itu harusnya. Jadi juru bicara itu tampil. Untuk presiden itu untuk hal-hal yang sifatnya high urgency ya. Jadi kalau ada yang tingkat tinggi yang menyangkut kebangsaan, kunjungan paus misalnya, ini bicara beliau. Tetapi kalau untuk kondisi yang untuk mengkonfirmasi bagaimana nih DPR ini, ya juru bicara. Tetapi selama ini kita lihat juru bicara juga nggak kredibel, iya kan? Kita yang ditempatkan sebagai kepanjangan mulut dari istana itu sering mengundang kontroversi. Ya kita sebutlah siapa itu Mas yang udeng-udengan itu siapa? Oh, Ngabalin. Ngabalin. Coba. Itu kayaknya sahabat sampean. Jadi malah kontraproduktif. Yang ada itu melayani Rocky Gerung. Nah, masa cuma sebatas itu?
Kan gitu kan. Nah, jadi fungsikanlah juru bicara itu orang yang punya kemampuan komunikasi yang sudah teruji, punya etika tingkat tinggi, ya kan? Ya kan? Dia adalah ahli komunikasi yang bisa mengerti. Masalahnya kan Mengurai. bukan masalah profesionalismenya, tapi masalah kedekatan. Nah, Bapak. itu masalahnya. Jadi memang di istana, di kementerian juga jangan semuanya orang dari partai atau mengakomodasi kepentingan politik karena mendukung. Oke. Tapi cari yang zaken, yang ahli, yang Zaken. benar-benar iya kan? Nah, Dan- gitu kira-kira. Mungkin bisa ditambahkan juga kenapa merasa tidak percaya sama wartawan kalau Bapak. Mungkin ada masalah banyak juga. Ada Ya, masalah ada banyak. masalah lain. Wait. Nah, Mbak ngomong nggak percaya, kemudian ada masalah masalah banyak, ada masalah komunikasi. Saya jadi ingat salah satu konvers beliau, Mas Iksan, Ya. yang sampai harus menunjukkan pakai kertas nih. Jadi apakah itu termasuk dia sangat hati-hati bicara atau nggak yakin gitu tegaskan dengan pakai kertas? Kita lihat ini tanggal 26 Januari. Ini di Istana Bogor. Soal pernyataan kampanye. Itu kan ada pertanyaan dari wartawan. mengenai menteri. Padahal di depannya wartawan. Ada wartawan, ada wartawan, baru di depannya wartawan. Kalau itu wartawan. Ketentuan dari aturan perundang-undangan. Ini Nah, ini. saya tunjukin. Undang-Undang nomor 7 tahun 2000. Niat amat bikin itu ada. Nah, itu dia. Dan ternyata ini pasal yang dipotong. Kelanjutannya masih ada. Masih ada. Pasal 299 bahwa presiden dan wakil presiden mempunyai Ada pasal hak lain yang menyebutkan bahwa kampanye. Jelas. kalau Saya dia sampaikan incumbent mau running lagi, Harus. boleh. undang-undang pemilu Nggak, kertasnya dari mana ya? jangan ditarik. Udah disiapin. Karena kan bukan wartawan. Kemudian juga Banyak. 281 juga jelas bahwa kampanye pemilu yang mengikut sertakan presiden wakil presiden Kalau udah kayak gini kan, harus Mbak, memenuhi ketentuan. Itu takut salah. harus dikeluarin nih kan. Jadi mungkin aja ketika wartawan nanya hal yang lain, tapi beloknya jawabannya ini karena emang ini yang mau dikeluarin, yang udah disiapkan. Agenda settingnya itu ya. Agenda setting soalnya. Di luar tanggungan negara. Nggak, aku bingung Udah kok jelas ada semuanya bagian kok. yang nyiapin Sekali lagi, jangan kertas itu. ditarik kemana-mana. Jangan Kalau spontan wartawan mungkin nggak ya? Kemana-mana. Saya hanya menyampaikan ketentuan, Atau mungkin dia udah siap, aturan wartawan pasti nanya, perundang-undangan makanya dia tadi. siapin. Banyak mungkin. Ya, terima kasih. Terima kasih Pak. Tapi perkara Gimana Mbak? Mungkin suaranya agak keras Mbak. Nggak usah bisik-bisik Mbak. Nggak usah bisik-bisik. enggak, aku heran sama kertas besar itu aja kok bisa gitu. Dari kapan ngeprintnya gitu loh ya kan? Sama yang disampaikan di bandara, yang bersama Prabowo, ada Muti Afid, kan sama juga kan bawa kertas. Bawa kertas juga. Oh yang di Halim. Nah, yang dia lihat. Penyerahan Hercules kalau nggak salah ketika itu. Jadi apa yang kita bisa tangkap dari sini? Beliau takut salah aja ngomong, makanya bawa kertas. Takut salah bawa kertas. Tapi kertasnya itu kayaknya semua orang jadi bisa baca juga gitu. Tapi kan loh. tadi Makanya- seperti yang dibilang Mas Makrun bahwa informasi yang dia sajikan itu pasalnya itu tidak utuh disampaikan. Nah sementara kan istilahnya apa ya? Ada hal-hal yang dia tidak boleh sembunyikan terhadap publik gitu kan. Apakah ini termasuk upaya menyembunyikan informasi pada publik sehingga menekankan seperti itu? Kalau buat saya pribadi, misal pertanyaan itu jatuh ke saya, mungkin itu pasalnya itu cuma setengah dari dia. Tugas jurnalis untuk ngecek benar nggak segitu. Jurnalis itu nggak disuapin harusnya. Pas ngelihat pasalnya cuma segitu, dia kan harus punya semacam logika dan pikiran. Wah ini kayaknya kita harus ngecek lagi deh. Cek, recheck. Itu yang menyebabkan wartawan memang orang pada takut. Kita nggak mungkin utuh begitu. Mungkin televisi bisa ngambil karena gambar dia utuh, tetapi dia bisa nambah lagi bahwa pasalnya nggak seperti itu. Nah kalau ternyata wartawan juga ikut juga, itu tandanya ada yang salah juga sama wartawan. Jadi dia underestimate terhadap wartawan atau wartawan yang bodoh? Tergantung kita ngelihatnya, angle mana yang kita mau lihat. Kalau misalnya angle bahwa utuh-utuh dimuat bulat-bulat tanpa ada klarifikasi, tanpa ada verifikasi, bukan klarifikasi, verifikasi, melihat pasalnya, maka itu tandanya wartawannya bodoh. Wartawannya bodoh. Atau bulat-bulat buru-buru kali ya, namanya juga kita harus Deadline. satu hari bisa 10 berita atau 20 berita kalau online kan. Tapi kalau media cetak, media elektronik, itu kan dia ngambil gambar, tapi dia bisa tulis lagi kan di bagian bawahnya atau kayak model running text gitu loh. Itu kan nggak lengkap kan. Iya, Kalau iya. untuk logika kita, wartawan pasti, wah ini kayaknya pasti ada sambungannya. Nggak mungkin dia seperti itu gitu.
Nah, kekritisan itu yang paling penting. Kalaupun dia misalnya mau fake interview atau segala macam, dengan kekritisan wartawan, kelihatan lagi yang lain yang selain itu kekurangannya. Makanya aku merasa bahwa makin takut orang menghadapi wartawan itu sebenarnya sama ada masalah. Jadi presiden takut. Kita nggak bisa digiring ke situ. Saya mau balikin nih. Kita balikin ke 2 video yang awal kita putar tadi kan. Bahwa nyata-nyata itu produk dari istana. Ya kan? Sekarang kita juga tahu kalau itu produk dari jurnalis yang sejati, yang profesional, itu kan pasti informasinya udah melewati kaidah-kaidah jurnalistik, ada verifikasi. 3 kali kan. Verifikasi. Disiplin verifikasi. Gitu kan? Yang itu mungkin akan membuat apa yang disampaikan harusnya lebih dari sekedar yang kayak tadi itu. Nah, apakah memang sudah dipahami, disadari betul oleh pihak Biro Persnya Istana itu bahwa ya kalau undang wartawan yang sekarang ada di press room saat itu bisa panjang lebar dan bisa jadi yang tadinya cuma pengen dibatasi ini aja yang kita keluarin jadi kemana-mana. Nah, adakah dugaan bahwa emang ketakutan dari pihak istana akan kemana-mana gitu kalau emang dihadirkan wartawan yang waktu itu udah standby di press room? Gimana, Itu kayaknya harus ditanyakan langsung sama orang presnya. Kita nggak bisa menduga-duga yang pasti. Karena kenapa? Kalau seandainya berhadapan dengan wartawan, apapun bisa terjadi. Apapun bisa terjadi. Misalnya kayak ngomongin tentang MK, nanti pasti pasalnya akan panjang lagi. Nanti ada pasal misalnya, kenapa yang MK ini kita ikutin, kita nggak mau ikutin, giliran MK yang lain kita ikutin. Maksudnya keputusan MK sebelumnya kan, itu kenapa kita ikutin? Kenapa kalau yang ini malah terserah DPR gitu, misalnya begitu? Itu kan orang akan lebih banyak pertanyaan. Nah, segala sesuatu itu bisa terjadi, Mas. Nah, dari yang 2 video yang kita bahas di sini tadi itu, terus di tanggal 30-nya kan presiden datang di sebuah alat di Rumah Sakit Persahabatan. Dan itu jurnalis yang profesional, jurnalis yang tulen itu udah menunggu untuk minta doorstop juga seperti ini. Tapi doorstop yang beneran nih. Yang akan tanyakan ya konfirmasi tentang kenapa presiden melakukan itu. Jurnalis wawancara pura-pura itu. Tapi kan kita tahu semua di TV, di medsos juga berulang-ulang itu. Presiden mundur-mundur kemudian selesai meninggalkan itu. Nah, gimana itu membaca fenomena yang terakhir itu? 2 melakukan produksi wawancara pura-pura dan kemudian ketika mau ditanyakan oleh jurnalis yang betul, yang tulen, pergi tanpa menjawab satu patah kata pun. Saya bisa jelasin itu mungkin sekali lagi semua ada jejak digitalnya. Mungkin dilingkupi oleh suasana kebatinan di masa akhir jabatan, banyak kontroversi di masyarakat sehingga presiden mungkin menata sikap menghadapi pers. Ingat nggak ketika di DKI sebagai gubernur? Itu menurut saya sebuah perilaku seorang pemimpin walaupun kelasnya DKI Jakarta waktu itu. Lo bukan Jakarta dia media darling ya? Iya, tetapi ada momen-momen sebentar, momen-momen ketika dia ditanya oleh wartawan tentang apa, dia nggak mau jawab terus dia lari. Masih ingat nggak? Lihat nggak? Saya ada datanya. Jadi seolah-olah kayak kita mau pengambil makanan yang orang lain suka. Itu tuh ada cecek terus diambil gini. Beliau kabur, lari ke belakang. Mengalihkan. Jadi menghindari pertanyaan wartawan. Jadi kalau di Rumah Sakit Persahabatan bukan pertama kali Mas itu. Jadi ini bisa dari sikap bahasa tubuhnya dia menghindari kemungkinan ditanya yang kira-kira akan menyudutkan beliau sebagai seorang presiden. Dan memang akhir-akhir ini dia menjadi target utama pemberitaan. Orang pengen tahu karena sejumlah masalah. Walaupun kalau misalnya terjadi perdebatan kemarin di salah satu TV, mana buktinya kalau presiden cawe-cawe? Mana buktinya? Ya nggak akan ada bukti kalau politik. Emangnya kita mau bawa ranah ke pidana kan enggak. Tapi itulah yang terjadi bahwa akhir-akhir ini memang terjadi sorotan yang begitu tajam karena rentetan sejumlah kasus. Jadi kalau kita kumpulkan puzzle-puzzle ini kan menjadi sebuah big pictures gitu ya, gambaran besar bahwa memang di masa akhir kepresidenan ini sesuatu yang kalau dia tidak menata komunikasinya juga bisa menjadi sebuah barrier untuk citra yang kurang baik di masa akhir. Masih berapa bulan lagi ya? Oktober. 2 bulan lah kira-kira. Oktober. Kira-kira. Tanggal 20 ya? Kurang. Tapi katanya mau pindah ke IKN. 40 hari lagi dong. Katanya mau pindah ke IKN. Ya IKN-nya juga kan belum sah kan, belum ada kepresnya kan.
IKN-nya kan belum ada Bisa kaprasnya. menghindari wartawan Pak kalau ke IKN. Iya. Tapi di sana banyak kuyang. Apakah karena presiden paham betul persepsi publik tentang dia dan keluarganya di hari-hari ini memang sedang miring, sedang negatif, makanya kemudian jalan seperti ini nih yang diambil Dia cari aman. dari aman. Tapi sorry Mas Insan, saya jadi ingat Mas Insan bicara seperti itu. Jadi Mas Macron dan Mbak Nani, kalau kita ingat pada saat Kongres Golkar kemarin tanggal 21-22 itu sempat ada cerita ketika Presiden Jokowi datang, wartawan dikunci di kantin. Saya nggak dengar itu sih. Iya, wartawan dikunci di kantin gitu loh. Nah, apakah memang betul-betul sudah sampai setaraf itu? Kalau memang itu betul wartawan dikunci di kantin, maka memang sudah sampai level segitunya menghindar pada wartawan ya? Atau yang Gimana? biasa ketika di Kongres Nasdem, Hmm, kan presiden nggak mau tuh melayani doorstop, doorstop. minta panitia untuk tutup akses jurnalis untuk bisa wawancara dia gitu kan. Apa sedemikian menakutkan wartawan? Bukan Keren juga soal sih. menakutkan. Memang dari dulu kan ya wartawan kita Indonesia kan udah kita tahu lah ya. Hmm. Tapi ada situasi jangan sampai scrimmage ya. Ibarat begini, ibarat di akhir-akhir masa pertandingan injury time terjadi kemelut di depan gawang sehingga yang tadinya menang jadi kalah. Hmm. Ini dugaan saya ini, analisis saya. Analisis boleh salah ya, karena memang analisis. Mas tunggu, yang harusnya menang jadi kalah. Maksudnya bagaimana nih? Kalau main bola, Oh, yang tadinya harusnya enggak, maksudnya bukan karena yang dia harus tadinya turun di tengah harusnya jalan gitu kan husnul sebelum waktunya. khotimah menjadi Su'ul khotimah. Oh, berarti sebelum Makanya waktunya harus turun. ditata. Oh. Jangan sampai scrimmage kemelut di depan gawang di masa injury time ini membahayakan. Iya, makanya saya harus perjelas itu, Karena Mas. begini, akhir-akhir ini harus kita akui, kita sadari, kita orang media. Iya. Terjadi abudansi sorotan kepada keberlimpahan ya. Berlimpah sekali, banyak sekali sorotan kepada Pak Presiden Presiden. kita bersama keluarganya. Ditambah lagi kelakuan-kelakuan. Terakhir kan cuitan si Mas Gibran berapa tahun lalu kemudian Fufu-fafa. muncul lagi fufu-fafa. Tapi belum dikonfirmasi bahwa itu memang Gibran. Apapun, tapi kan orang mengarahkan ke sana. Hmm. Para netizen kita ini kan canggih-canggih membongkar semua. Nah, jadi gemburan itu begitu masif. Sehingga saya bisa pahami, beliau harus menata. Meskipun terlambat, meskipun juga kurang pas. Ya kan? Agar husnul khotimah. Tiba-tiba lari gitu ya. Tiba-tiba menghindar, tiba-tiba melakukan seperti ini. Saya kira memang tim komunikasinya juga nggak canggih-canggih amat ini. Gak konsisten. Jadi kayak PSI itu, lihat kemarin kan, ketika yang spokesperson presidennya bilang katanya, iya kita nggak tahu di mana posisinya Mas Kaisang Oh, gitu kan. Grace Natali. Tiba-tiba ketua entah siapa yang PSI bilang, udah sekjen sudah Sekjen, masuk Juli. kantor kok, Ada gitu di kok. Jakarta. Ada di Tanggal 28 Jakarta. udah pulang. Jadi kita ini jadi media itu disuguhi drama-drama itu gimmick beneran gitu loh, yang kita misalnya bukan mendapatkan informasi tapi lebih pada hiburan. Sebenarnya bagaimana tidak konsistenannya informasi A sama B itu kita nggak ngalamin, dapetin gitu loh. Dan aku pikir kalau secara manusia, sebagai manusia wajar ya menghindar daripada bermasalah. Itu secara manusia ya. Karena banyak sekali pertanyaan-pertanyaan untuk Jokowi yang saat ini belum bisa terjawab. Banyak sekali posisi-posisinya. Dan yang jadi masalah sekarang daripada nanti bermasalah lebih bagus menghindar. Nah, makin menghindar, teman-teman wartawan pasti berpikir nih makin banyak masalah ini kayaknya jangan-jangan terkonfirmasi karena ada yang bilang makin menghindar tuh berarti benar. Jadi sebaiknya dihindari atau Kalau buat saya dihadapi sih. dihadapi? Dihadapi. Meskipun hadapi kalau dengan cara komunikasi seperti dibilang sama si Bapak, itu bisa gawat. Ya kan? Cuman saya melihat niat baiknya untuk menghadapi. Kan ini wartawan bukan karena dia wartawan, tapi kan dia melayani publik. Publik, netizen, orang-orang yang ada di mana-mana juga bertanya-tanya sebenarnya apa sih yang terjadi gitu loh. Tapi kalau seandainya nggak memberikan informasi apa-apa ya semakin jadi bola liar Ya itu. mungkin tadi juga ada kaitan dengan situasi terakhir Mas Kaisang ya, muncul Mas Gibran. Jadi yang di mana tadi rumah sakit itu yang Persahabatan. lebih baik menghindar, pasti muncul pertanyaan itu. Misalnya begini, Pak, Mas Kaisang di mana Pak? Kan sulit bagi beliau menjawab. Karena beliau bapaknya. Memang boleh ya mereka menghindar dari wartawan? Boleh Secara aturan, dong. kode Boleh. etik dan lain-lain. Yang nggak boleh itu melarang. Yang nggak boleh melarang. Melarang Menghindar untuk boleh. meliput. Oke. Menghindari kan hak saya. Kalau saya diem, hak saya untuk tidak bicara. Saya meninggalkan pintu, misalnya wartawan ngomong, saya ke sono. Cuma sebagai pejabat publik, Sebaiknya jangan menghindar. sebaiknya jangan menghindar. Oke. Karena yang dihadapi juga rakyatnya sendiri. Media kan wakil dari rakyat yang kepingin mendapatkan
informasi komunikasi yang bermutu Wakil yang rakyat kemudian bukan DPR, Pak. ya Bercanda. Wakil rakyat itu jauh dari itu. Ya, jadi- Itu perlu sesi khusus, Mbak. seorang presiden memang ya hak dia untuk ini, tapi ketika sorotan kamera sudah mengarah kepada dia nggak boleh, nggak boleh menghindari itu. Jadi, Minta maaf kan bisa. Atau ada trik, dia kan punya tim komunikasi yang hebat-hebat. Kalau nggak mungkin lah anaknya menang. Ya kan? Komunikasi hebat-hebat yang bisa memutar cara berpikir kita. Harusnya kan itu dipergunakan sebaik-baiknya untuk ini. Bukannya malah lari dari hal-hal yang harusnya dikonfirmasikan. Iya. Ini last question nih. Udah ada Oh kode iya, dari iya, sana. udah ada kode. Padahal ini harusnya bisa lebih dari 1 jam ini. Seru soalnya. Apa yang sudah dilakukan presiden? Yang kita putar itu 2 kali ya, setidaknya 2 kali. Wawancara pura-pura itu, adakah hubungannya dengan kebebasan pers atau malah mengancam kebebasan pers kita? Bapak dulu deh yang jawab, lebih jelas. saya kira gini, berangkat dari asumsi seperti voiding Ya, ya, terhadap ya, ya. media Reading. itu adalah gejala yang ya bisa dikatakan mengancam, Mas. Kalau itu tadi yang seperti Mbak Nani bilang, diikuti oleh para menteri, gubernur, bupati, wali kota, semuanya begitu. Publik dapat apa? Betul. Jadi masyarakat itu right to know, hak untuk tahu. Punya hak untuk- Apalagi ini seluruh hidupnya pejabat publik itu dibiayai oleh negara, diambil dari uang rakyat, pajak. Hmm. Dan media sebagai pilar keempat, suka tidak suka, harus dipenuhi untuk menjaga hak publik tadi. Nah, jadi ini gejala ini tolong diakhiri. Kalau memang mau memberikan pernyataan pers, one way communication, karena nggak mau diganggu, presiden boleh-boleh saja duduk seperti saya, saudara-saudara sebangsa dan setanah air. Berikut saya sampaikan pernyataan saya mengenai suatu isu tertentu. That's it. Tidak kemudian seolah-olah. Jadi ini komunikasi seolah-olah. Komunikasi pura-pura itu bahaya sekali ya. Jadi ini sama dengan komunikasi pura-pura menurut saya ya. Karena dari indikator-indikator kita bahas tadi tidak ada tanda-tanda itu adalah elemen pers. Ya. Kan tandanya paling jelas kalau pers itu Iya, ya. MyQ, Pakai identitas, ID, MyQ, iya. ada pertanyaan-pertanyaan Jangan yang kritis. karakter wartawan. Iya. Fisiknya wartawan pun kadang-kadang kelihatan. Iya, Iya kan? iya, Kan betul. harus itu. Apalagi kalau pers yang di biro istana itu pasti banyak. Wah, presiden boleh bercanda sedikit ya kan, kemudian memberikan pernyataan. Nah, jadi menurut saya ini harus disudahi. Ya, ke depan kita bangun komunikasi publik yang lebih elegan, lebih saling menghormati. Karena pers dengan presiden itu equal, jangan salah. Nggak boleh saling merendahkan atau saling meniadakan. Iya, iya. Karena Partner ya. karena partner pers ini Pilar posisinya keempat. ya pilar keempat. Iya, betul. Ya, dia adalah eksekutif, pers ini penjaga demokrasi pilar keempat. Anjing penjaga. Oke, anjing penjaga ya. Saya kira itu Mas jawaban saya. Mbak Nani, terakhir nih. Kan kalau boleh disimpulkan nih, ya bahaya itu apa yang dilakukan oleh presiden yang setidaknya 2 kali yang kita putar itu videonya. Jadi kalau itu benar, kan? Kalau itu benar, Benar itu apa ini? pura-pura, wawancara pura-pura. Itu perlu diketahui bahwa jurnalis ketika melakukan wawancara itu pakai proses. Baik mengumpulkan data, ketika ingin bertanya, ada etikanya, ada skillnya, nggak sembarangan. Kita nggak, karena kita itu kan akan menyajikan hal tersebut untuk masyarakat. Dan Jadi itu tidak terlihat ya tadi. itu nggak begitulah. Jadi kita itu sebagai wartawan itu merasakan bahwa kalau ternyata ini menjadi presiden, jadi kebiasaan orang-orang tertentu yang nggak punya skill, yang nggak membawa beban bahwa saya berdiri di sini, belakang saya nih masyarakat Indonesia loh yang bakal baca dan membutuhkan informasi tersebut gitu loh. Nah itu akan gawat. Kemana posisi kami sebagai jurnalis, dan itu secara nggak langsung dideminisasikan ya, dikerdilkan jadinya. Jadi orang ngapain wartawan? Toh kita bisa wawancara internal aja, nanti tinggal sebar ke media sosial. Itu bahaya sekali loh. Itu hampir sama seperti waktu masa COVID, terus terang aja. Ketika masa COVID itu kan semua orang nggak bisa saling bertegur sapa, Iya. semua orang bisa kerja sambil rebahan gitu kan. Dan kekritisan jurnalis itu juga berkurang di situ karena semua media itu ngasihnya dalam bentuk sudah jadi rilis atau wawancara atau quote atau footage, itu semuanya modelnya seperti itu. Nah, padahal sebenarnya yang paling penting itu adalah tanya jawab. Tanya jawab antara misalnya dia ngomong A, kita ngomong B, kita mendengar informasi A, kita tanya lagi ke dia kenapa ini terjadi, B mana buktinya segala macam. Bukannya
banyak kasus itu selesai dengan wartawan yang mulai membuka gitu loh isu-isu skandal dan yang lain-lain. Janganlah kita ngomong jurnalisme investigasi terlalu jauh. Kita ngomong misalnya jurnalisme yang in-depth, yang lebih, yang informasinya itu nggak 5W1H loh, Mas. Jadi kita butuh itu, dan itu harus dilakukan dengan wawancara yang benar gitu loh. Bukan dapat footage yang dikasih hasil wawancara dari orang yang nggak jelas dari siapa dia, nggak punya pengetahuan jurnalisme yang baik, tidak berkompetensi. Saya agak sedikit tersinggung sih sebenarnya dengan cara wawancara seperti itu, dan kemudian dikasih ke kita seakan-akan kita ini bodoh gitu loh dan terima begitu saja. Kalau ini benar ya, kita kan belum bisa memastikan juga sebenarnya. Kita masih menganggap bahwa ini ada yang nggak beres dengan wawancara tadi gitu kan. Nah, aku pikir saatnya untuk memberikan pers itu akses yang besar sehingga dia bisa melaksanakan tugasnya. Wartawan itu hidup dalam kondisi tertekan, gaji kecil, kemudian kerjaannya berat, belum lagi dapetin orang-orang yang mungkin dengan trik-trik aneh-aneh segala macam gitu lah. Belum lagi diancam. Kekerasan jurnalis kan makin tinggi saat ini. Dan kebebasan gitu pers kita itu sangat-sangat memprihatinkan. Kita berada di posisi 111 dari 180 negara. Oh ya, Itu jadi tadi indeks saya sempat keselamatan. bicara dengan Mas Pemret Tempo. Jadi beliau bilang hari Kamis ini beliau mau melakukan pelaporan ke Dewan Pers dan ke kepolisian. Soal itu ya. Ada ancaman lagi kemarin. Jadi Iya. rupanya salah seorang jurnalis mereka yang mengisi di Bocor Halus tuh dilemparin batu lagi. Dua gitu. kali ya, Dua udah. kali gitu kan. Itu kan satu hal yang mengerikan lah untuk. Jadi Saya pengen tanya nih, apa yang dilakukan presiden dengan wawancara pura-pura itu? Adakah aturan yang dilanggar? Undang-undang pokok pers, terus kalau di TV ada P3 SPS, pedoman perilaku penyiaran, standar program siaran, mungkin dari referensi Mbak Nani, Mas Makrun. Coba mana nih dulu deh. Kalau Atau buat itu cuma saya sih sekedar melanggar etika kepantasan atau apa ya? lebih pada etika sih. Iya, Maksudnya KEJ. ini kan bukan jurnalis ya, dan dia diwawancara. Menurut aku sebelum dia jadi berita, belum jadi di dalam sebuah pemberitaan, itu masih hak dia gitu loh untuk melakukan apa aja. Sama kayak kita ngambil konten, bikin konten segala macam itu hak dia. Tapi ketika dia membawa nama jurnalis, katanya konferensi pers, katanya persnya nggak ada gitu kan, itu udah masalah. Karena kalau dibilang keterangan pers berarti harus ada persnya dong gitu kan. Atau doorstop ya, yang doorstop wartawan dong, bukannya siapa gitu. Dari situ aja unsurnya nggak memenuhi gitu, dan itu yang jadi masalah. Mungkin itu sih kalau menurut aku. Ya, yang dari saya mungkin saya kembali membawa teori di komunikasi itu namanya communicative act ya, tindakan komunikatif. Itu ada syarat tadi 3. Kebenaran, kesesuaian, dan kejujuran atau autentifikasi. Saya menduga ini ada unsur-unsur autentifikasinya, tidak otentik ini barang. Ya, tidak seperti yang semestinya lah kira-kira. Lalu dari sisi etika itu menyangkut 3 aspek, yaitu etos, logos, dan pathos. Etos itu kualitas dari pernyataan, si pemberi pernyataan itu memang akhlakul karimah kalau dalam Islam gitu, orang yang punya nilai-nilai etika yang tinggi. Kedua adalah logos. Logos itu berdasarkan ilmu, berdasarkan patokan-patokan yang diakui secara universal. Dan yang ketiga adalah pathos. Pathos itu menempatkan diri kita, melibatkan emosi kita dengan ini. Bagaimana kalau yang di depan saya itu bukan wartawan? Apa sikap saya? Itu adalah wilayah-wilayah etika, Mas. Memang tidak diatur secara hukum positif yang tertulis gitu, tidak ada. Orang nggak boleh wawancara pura-pura misalnya gitu. Kalau itu pura-pura ya. Tapi seolah-olah kalau bahasa saya itu, saya kira tidak semestinya. Apalagi ini seorang pemimpin negara. apalagi dilakukan oleh Bapak Presiden. Ya. Kalau benar itu. Jadi ya, ini pembelajaran saya kira. yang diikuti itu yang kita khawatir. Diikuti sama yang lain-lain gitu loh. Patron, Oh biru, iya, patron karena ya. beliau tuh kan paling tinggi, kultusnya tinggi sebagai pemimpin negara gitu. Kalau diikutin sama yang lain, waduh. Terinspirasi lagi. Bungkus. Makanya ini sebetulnya nggak cukup 1 jam, seru soalnya. Kita membicarakan tentang profesi yang kita jalani, dan tadi Mbak Nani sempat mengatakan tersinggung. Tadi saya sempat nanya ke Mas Insan, Mas Insan tersinggung nggak? Banget tadi Tuh kan. saya bilang. Banget. Mas Makrun Saya terkhawatirkan dengan masa depan terkhawatirkan ya. media. Perlakuannya terhadap Perlakuan. pers. Kalau gitu saya terkhawatirkan dan tersinggung. Saya mengakumulasikan dari 3
Mengakomodir ya Mas ya. Mengakomodir gitu. Kadang-kadang penting itu mengakomodir. Dan efek imitasi oleh para pejabat di Iya, bawahnya. Khawatiran Itu Mbak yang Nani. dikhawatirkan, diimitasi. Oke, Mas, monggo. Tutup ya. Tutup. Tapi kita mesti bilang dulu. Terima kasih Terima nih Mbak kasih, Nani, Mbak Nani, Mas Makrun. Mas Makrun, Insight-nya pencerahannya. keren. Karena yang saya ingat yang belakang-belakang tuh, ini berbahaya yang dilakukan oleh Presiden berbahaya. Harus Itu dihentikan. stressingnya, ini berbahaya untuk perkembangan jurnalistik kita, pers kita, gitu kan. Jadi silakan aja Sobat TN untuk tonton dengan seksama, berulang-ulang lebih bagus karena emang ini berbobot sekali nih dua narsum kita tentang ini, tentang persoalan yang sedang dilakukan oleh Presiden yang ya membuat heboh gitu kan, membuat dibicarakan di mana-mana oleh netizen, citizen juga kan, apalagi oleh masyarakat pers ini kan, para praktisi. Jadi Mas Kabul, Yes, kita tutup aja ya. kita tutup. Terima kasih. Tonton terus Diskursus.net karena Diskursus.net adalah media terverifikasi Dewan Pers. Jadi kami berdua pamit. Tabik.